Oke, baik, perkenalkan, saya dari Bima Nusantara Perkasa dengan NIM 252410102013. Jadi di sini saya ada untuk membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas remedial algoritma ya. Oke, karena kita tidak bisa typing terlalu banyak ya. Jadi kita itu langsung ke pembahasannya, guys. Nah, jadi kita nomor 1 ya langsung. Toko Fahmi Jaya. Pokoknya ini intinya kita itu diminta ini. Meminta jumlah barang yang dibeli, meminta harga setiap barang, menghitung total belanjaannya dan menampilkan total belanja di akhir. Terus gunakan casting ke float agar ya memilih angka desimal, gitulah pokoknya lah. Jadi biar harganya tuh lebih ya gacor aja gitu, guys. Pokoknya ini kita langsung masuk ke codingannya nomor 1. Tapi sebelum itu ini ntar ya guys, aku udah ada banyak soal aslinya nih. Aku udah ngerjakan nomor 5, cuma aku matikan dulu biar kita fokus ke nomor 1. Jadi codingannya seperti ini ya kawan-kawan. Untuk nomor 1 yang paling atas nih harusnya kelihatan lah ya. Ini aku zoom sekali lagi. Nah, N sama dengan integer input masukkan jumlah begini-begini. Nah, pokoknya yang ini N sama dengan integer input masukkan jumlah barang yang dibeli itu adalah pokoknya di situ kita itu meminta apa ya, untuk menerima jumlah barangnya. Jadi kita itu bikin komen ini untuk ya ini masukkan jumlah barang yang ingin dibeli gitu. Kan karena ini sistem kasir toh. Ini buat totalnya masih 0 karena ini inisialisasi biar total belanjaannya itu nanti jadi bertipe float biar bisa apa sih? Koma-koma gitulah bahasanya. Nah, selanjutnya kita itu ada for i in range. Itu fungsinya untuk melakukan perulangan. Jadi kayak loopingnya kita pakai ini sampai terakhir tinggal print. Jadi buat outputnya kita langsung eksekusi saja seperti ini. Jadi kita anggap kita beli 3 barang. Barang yang pertama harganya 1.500.000, 1.500.000 ini. Iya. Barang yang kedua itu 85,987 rupiah. Koma pakai titik kalau di dinding. Ya segini sama apalagi ya mungkin 50.000 gitu ya. Nah, itu hasilnya segini guys, 1.555.085 rupiah, 987 rupiah gitu. Oke. Selanjutnya kita langsung lanjut ke nomor 2 karena untuk menghemat durasi. Di sini nomor 2 kita itu diminta untuk pokoknya suatu hari kedai makanan terus mencatat semua pesanan. Pokoknya pesanan yang bahasannya itu pesanan yang paling sering muncul gitu ya. Kita diminta untuk menghitung pesanan yang paling sering muncul. Nah, itu jadi kita codingan sudah ada. Ini kita hashtagin dulu aja, kita matikan dulu. Terus kita aktifkan nomor 2 guys. Nah, seperti itu. Kita langsung jalankan. Untuk nomor 2 ini kita clear. Dan untuk codingan sendiri itu seperti ini. Jadi yang pertama kita itu bisa memasukkan pesanannya dulu, yaitu pesanan input, masukkan daftar bla 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 bla, itu untuk ya memasukkan pesanan lah, splitnya ini. Jadi untuk mengubah input string itu jadi biar listnya itu berisi bisa apa nama-nama menu yang pokoknya ngisinya pakai spasi lah gitu. Biar pakai spasi itu nanti kan bisa ngisi. Nah, terus langsung frekuensi ini ya buat dictionary-nya biar apa ya, nyimpan gitu lah, buat nyimpan jumlah pesanannya dari setiap menu itu. Nah, selanjutnya ada for menu ini ya buat loopingnya sendiri. Nah, selanjutnya ini menu populer. Jadi buat kita menghitung max ini ya untuk mengambil apa ya, nama menu yang paling banyak pesanannya gitu. Nah, sama paling terakhir tinggal kita print. Jadi langsung kita eksekusi saja. Eksekusi dar, misal kita pesen salah. Kita harus masuk ke sini dulu. Nah, kita pesen pentol, tahu, tempe, pentol, tahu, tempe, pentol. Nanti ini bakal muncul yang paling banyak guys. Nah, pentol paling banyak. Oke, sip, bener. Jadi kita langsung lanjut saja ke nomor 3 karena demi mengejar durasi. Ini kita matikan lagi dulu. Kita aktifkan soal nomor 3. Nah, ini kita aktifkan soal nomor 3. Oke. Dan nomor 3 adalah yang diminta seperti ini. Suatu hari seperti itu. Nah, pokoknya intinya menghitung jumlah apa ya? Ya, seperti inilah. Pokoknya kayak kita itu diminta misalnya ada ini kan kayak BCDF itu sama ya, nanti pokoknya nanti outputnya kayak gini gitu. Jadi aku sudah juga buat codingannya. Pokoknya menghitung kata agak mirip lah pokoknya sama yang nomor 2 ini, agak mirip, cuma agak beda gitu. Pokoknya aku sudah ada codingannya, ini seperti ini. Masukkan jumlah kata urut, frekuensi dan kawan-kawannya lah. Nah, jadi buat yang input itu kita bisa memasukkan berapa banyak kata yang pengen kita pilih ya, pokoknya gitu. Banyak lah, buat apa ya sih? Kita pengen masukin berapa kata, mau masukin 10, tak masukin berapa, pokoknya ngono. Terus ada kata urut. Nah, kata urut ini buat kita itu nyimpan urutan kata yang pertama kali itu muncul. Nah, kalau yang frekuensi itu kan tanda kurungnya beda atau sama urut. Nah, ini kayak buat list gitulah. Kalau yang frekuensi ini itu buat menyimpan jumlah kemunculan dari setiap katanya. Jadi kayak sing paling banyak, paling sering itu bukan paling banyak sih. Pokoknya nyimpan jumlah urutannya. Nah, terus ini kan ya ini buat looping seperti biasa ya, looping, enggak usah saya jelasin banyak-banyak karena cuma itu looping ya. Terus yang ini tinggal kita print ya, print len kata urut ya. Itu jadi buat menampilkan jumlah kata uniknya. Nah, kalau yang ini print frekuensi K4KN kata urut. Nah, ini ada kurung yang beda lagi, yang kurung kotak, kurung apa jeneng yo? Aku lupa kan makanya guys. Itu buat fungsinya nanti itu menampilkan jumlah kemunculan. Pokoknya jumlah kemunculan kata yang dari yang apa sih? Sesuai, pokoknya urutan dari kata yang munculnya paling pertama gitu loh. Nah, kita bisa clear dulu. Kita jalani nomor 3.
Das. Jumlah kata kita anggap 5 deh. 5 ada kata pertama A B C D E F, A B C D E F, A B C D E, A B C D E F. Nah, nanti itu harusnya kayak gini. Nah, ada 4 kata ya. Jadi kayak A B C ini cuma ada satu nih, satu. D F cuma ada satu. Nah, A B C D E F ini ada 2. Kenapa? Karena pokoknya yang terakhir ini ya itu pokoknya udah dianggap satu kesatuan sama ini, jadi langsung 2 sama 1 gitu, sama A B C D E ini 1. Pokoknya gitulah ya, sangat mudah dipahami. Oke, kita matikan lagi nomor 3, kita bisa lanjut ke nomor 4. Des, nomor 4. Nomor 4 kita. Des, oke. Nomor 4 adalah membahas tentang ini, suatu hari di hari yang cerah. Mana sih nomor 3? Nah, di negeri sihir. Nah, negeri sihir pokoknya membuat seluruh anak tangga. Outputnya pokoknya kayak gini guys. Kita cuma bikin simbolan gitu lah. Pemancaranya berbeda buatlah program ya. Program pola. Ya kita bikin pola gitu loh. Nah, jadi aku juga sudah ada codingannya. Nah, seperti ini. Sangat simpel. Sangat codingannya sini sih. Sangat simpel. Jadi kayak for in itu untuk membaca menara yang mana ya? Ya Allah. Yang ini nih loopingnya. Kalau yang ini kan cuma buat input kayak biasa. Input biasa ini kalian nggak usah, ya bisa lah, aman. Pokoknya gak usah aku jelasin banyak-banyak. Kita langsung yang for in range ini tuh. Jadi kayak fungsinya tuh buat membaca. Nanti itu buat kita pengen masukin tingginya berapa. Nah itu pokoknya buat ngebaca tinggi menara yang diinginkan pengguna itu. Nah selanjutnya itu ada yang if 1% 3. Itu kan untuk ngecek apakah tangga setiap urutan tangga yang ke I itu adalah kelipatan 3. Karena kan kalau kita setiap kelipatan 3 itu nanti harus harus hashtag mana lah, harus pagar gitu. Nah, jadi kita pakai yang ini. Nah, selanjutnya kita ke udah sih. Pokoknya selain itu ya gini, tinggal di print deh. Kita jalanin ya, guys. Masukkan gimana, misal kita pingin 5. Yang kelipatan 3 kan cuma hashtag ya. Jadi itu, misal kita pingin 6. Sabar kita jalanin lagi. Di menaranya 6. Nah, gitu. Misal kita langsung masukin brutal 100 gitu ya. 100 duar. Jangkrik. Kita jalanin ya, ini 100. Waduh, gacor. Itu pokoknya guys ya. Banyak kali nih, nah gitu ya. Paham lah ya. Fungsinya buat seperti itu, buat main-mainan lah. Kita clear aja, oke. Nomor 4 sudah selesai, terus langsung kita matikan lagi. Kita aktifasi nomor 5 ini yang rada-rada panjang ya, karena di sini kita itu memiliki tugas untuk membuat analisa password tersebut lemah, kuat, atau sedengan, atau sangat lemah. Nah, kayak gini nih. Pokoknya garis besarnya gitulah ya. Kita diminta untuk kuat, password tersebut itu lemah, kuat, sedang, atau gimana gitu ya. Nah, jadi buat codingannya sendiri itu seperti ini ya guys, agak panjang memang. Nah, terus ini kan ada n integer input, masukkan banyak kata sandimu, begini, simbol. Nah, ini terus maksudnya apa, Bim? Ini adalah maksudnya tuh kayak simbol dalam keyboard itu kan ada kayak yang biasanya kita pakai kan ada ini toh, guys. Nah, jadi kita simbol itu biar kita itu kebaca nantinya buat passwordnya itu. Nah, ini buat rekap ini ya, kayak apa ya, biar nanti itu ya yang kuat ada berapa password. Kita kan nanti sistemnya soalnya misal kita mau input 10 password tuh. Jadi kayak dari 10 itu yang kuat berapa, yang sedang itu berapa, yang lemah berapa, yang sangat lemah itu berapa. Nah, terus kita langsung masuk ke loopingannya. Ini loopingnya emang agak ribet ya, agak ribet sebenarnya, cuma ya kalian harus searching dikit lah, kodenya itu di ya Google banyak gitu. Nah, terus maksudnya kayak gini nih, apa, Bim? Is upper, is lower, is digit, is symbol. Nah, itu maksudnya adalah misal nih kalian membuat sebuah password. Nah, terus kayak kalian ini yang is upper ya, is super itu adalah uppercase, upper. Jadi kayak misalnya kalian huruf kapital, bahasa Indonesia itu kapital. Nah, terus kalau yang lower ini adalah huruf kecil atau non kapital, aku lupa ya, huruf kecil sih namanya sih. Nah, kalau kalian pakai digit atau kalian pakai angka itu ya nanti ini yang is digit itu buat angka, kalau simbol itu buat simbol gitu. Gimana, simpel kok guys. Jadi ya if jika ada password yang menggunakan huruf kapital itu skornya 1. Kalau ada kalau ada password yang tidak hanya menggunakan huruf kecil itu skornya 1. Pokoknya kalau ada password menggunakan angka skornya 1. Kalau ada menggunakan simbol skornya 2. Pokoknya total dari ini itu skornya 5 gitu ya. Pokoknya kalau if skor lebih dari sama dengan 6, pokoknya 6 ke atas itu nanti skornya kuat. Kalau else if itu nanti skornya lebih dari sama dengan 4 itu sedang, dan begitu seterusnya. Jadi langsung kita eksekusi saja. Misal nih, sudah aku matikan nomor 4. Oke. Ini langsung kita jalankan. Kita anggap aku punya 7 password nih. Password yang pertama ini huruf kapital semua. Nah, langsung masuk lemah tuh ya. Terus yang kedua aku ada huruf kombinasi lemah dan kecil, sedang. Nah, tuh ada huruf kapital dan huruf kecil. Selanjutnya aku ambil contoh lagi. Ini ada angka-angkanya, ada huruf besarnya, sedang, masih tetap sedang karena masih skornya belum memenuhi. Kita selanjutnya lagi ambil skor besar, begini kita kasih simbol juga. Ini pasti kuat. Nah, karena skornya sudah memenuhi guys, ini masuk kategori kuat. Ini lagi lemah. Nah, jadi rekapitulasinya itu kita punya 1 password kuat, punya 2 password yang kekuatannya sedang, 2 password yang kekuatannya lemah, dan 2 password yang kekuatannya itu sangat-sangat lemah ya guys ya. Sangat lemah itu kok bisa sangat lemah? Kenapa? Itu sangat lemah itu ketika kamu pokoknya jumlahnya itu, karena ini kan jumlah banyaknya gini tuh, pokoknya kurang sedikit lah, kayak ASD itu loh. ASD kan cuma 3 huruf ya. Udah 3 huruf kecil semua lagi.
itu nanti ya hasilnya akan sangat lemah gitu guys. Oke, sekian dari saya, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.